Pada tahun 1999, terjadi serangkaian penghilangan nyawa yang mengguncang publik di Amerika. Korbannya 4 perempuan, 3 diantaranya adalah wisatawan yang sedang menikmati liburan di Yosemite National Park. Mereka diakhiri dengan cara yang sangat brutal, dan tidak ada yang menyangka bahwa tempat seindah dan setenang Yosemite bisa menjadi latar dari salah satu kasus penghilangan nyawa paling mengerikan dalam sejarah Amerika. Yosemite National Park adalah salah satu taman nasional paling terkenal dan ikonik di dunia yang terletak di jantung pegunungan Sierra Nevada, California. Taman ini menawarkan pemandangan alam yang luar biasa. Yosemite bukan hanya sekedar destinasi wisata. Tempat ini juga merupakan simbol konservasi alam Amerika Serikat. Dan tiap tahunnya, jutaan orang datang ke Yosemite untuk hiking, mendaki, berkemah, atau sekedar menikmati ketenangan alam yang sangat menakjubkan. Pada Februari 1999, Carol Sun, 42 tahun, yang merupakan seorang pengacara, sedang liburan bersama anaknya yang bernama Julie Sun, 15 tahun, dan seorang teman keluarga mereka dari Argentina bernama Silvina Peloso, 16 tahun. Mereka saat itu menginap di Cedar Lodge yang terletak di El Portal, California, tepat di luar pintu masuk bagian barat Yosemite Park. Awalnya liburan mereka berjalan lancar dan mereka sangat menikmati liburan mereka. Namun pada Februari 1999, ketika liburan mereka seharusnya sudah berakhir, Carol, Julie, dan Silvina dilaporkan menghilang karena tidak muncul di bandara. Keluarga mereka segera melapor ke pihak berwajib yang langsung menuju Cedar Lodge, tempat ketiganya menginap. Dari kamar 509 yang mereka tempati, tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Mereka juga belum check out. Namun mobil Pontiac yang mereka sewa selama liburan tidak ditemukan di area penginapan. Karena tidak ada tanda-tanda kejahatan, polisi pada saat itu berpendapat bahwa ketiganya mungkin tersesat dalam perjalanan. Pencarian terhadap mereka segera dilakukan, dan pencarian mereka itu menjadi salah satu pencarian orang hilang terbesar dalam sejarah Sierra Nevada. Ratusan petugas dari berbagai instansi bersatu untuk mencarinya. Keluarga Sun dan relawan juga turut membantu. Anjing pelacak dan helikopter juga dikerahkan untuk memperluas pencarian. Meskipun pencarian berlangsung selama berminggu-minggu, tapi harapan untuk menemukan mereka dalam keadaan hidup masih ada. Sayangnya, pada 18 Maret 1999, harapan itu pupus ketika seorang pendaki menemukan mobil Pontiac Grand Prix yang telah terbakar di sebuah jalan setapak di dalam hutan di daerah terpencil Long Barn, California, ratusan mil dari Cedar Lodge. Polisi yang tiba di lokasi menemukan 2 tubuh tidak bernyawa di bagasi mobil yang telah terbakar. Kedua korban kemudian diidentifikasi sebagai Carol dan Silvina melalui catatan gigi mereka. Di sekitar mobil ditemukan pakaian, sepatu, dan sebuah kamera. Kamera itu berisi beberapa foto Carol, Julie, dan Silvina selama liburan, termasuk foto terakhir mereka yang diambil di kamar 509 Cedar Lodge. Karena tubuh Julie belum ditemukan, pihak berwajib dan keluarga berpendapat bahwa Julie mungkin berhasil melarikan diri dan masih hidup pada saat itu. Pencarian terhadapnya dilanjutkan. Namun pada 24 Maret 1999, FBI menerima sebuah surat yang berisi peta lokasi yang digambar dengan tangan dengan tulisan, "Kami bersenang-senang dengan yang satu ini." Polisi segera melakukan pencarian di area yang digambarkan di peta, dan tidak butuh waktu lama, tubuh Julie akhirnya ditemukan pada 25 Maret, tersembunyi di semak-semak dekat sebuah tempat pengamatan pemandangan di sekitar Danau Don Pedro. Lokasinya sekitar 1 jam perjalanan dari tempat mobil ditemukan. Kondisi Julie saat itu sangat menyedihkan.
Terlihat jelas bahwa lehernya dilukai dengan kejam oleh pelaku hingga hampir terpecah. Awalnya dua pria menjadi tersangka dalam penghilangan nyawa keluarga San. Mereka adalah Michael Larwick, 42 tahun, dan Eugene Dykes, 32 tahun. Keduanya adalah saudara tiri yang saat itu sedang menjalani hukuman atas tuduhan lain yang tidak terikat. Keduanya dicurigai karena ditemukan serat dari lokasi kejadian pada mereka. 4 bulan kemudian, tepatnya pada 22 Juli 1999, seorang wanita berusia 26 tahun bernama Joy Armstrong ditemukan tidak bernyawa setelah pencarian intensif. Tubuh Joy ditemukan di dekat aliran sungai kecil yang tidak jauh dari kabinnya di kawasan Forsta. Kondisinya juga sangat menyedihkan, kepalanya dipisah. Temannya mengatakan kalau Joy ingin pergi ke tempat temannya pada 21 Juli sore, namun dia tidak muncul, sehingga mereka melaporkan hal itu ke pihak berwajib. Penemuan ini membuat polisi mulai mempertimbangkan bahwa pelaku sebenarnya bukan Michael dan Eugene, melainkan orang lain yang masih berkeliaran. Joy Armstrong adalah seorang naturalis di Yosemite Park. Joy dikenal sebagai wanita yang ceria, dia ramah dan sangat peduli dengan alam. Dia tinggal bersama pacar dan seorang teman di sebuah kabin di kawasan Forsta, yang merupakan tempat tinggal staf Yosemite Institute. Pacar dan teman serumahnya juga merupakan staf di sana. Penemuan tubuh Joy membuat para wisatawan di Yosemite mulai khawatir, takut kejadian serupa menimpa mereka. Akibatnya terjadi peningkatan permintaan untuk didampingi tour guide setiap kali wisatawan ingin melakukan pendakian. Pada 22 Juli, seorang pekerja memberikan informasi penting kepada polisi. Informasi yang akan mengungkap pelaku sebenarnya. Dia mengatakan kalau di sekitar waktu Joy menghilang, dia melihat sebuah mobil International Scout berwarna putih biru terparkir di luar kabin Joy. Berdasar info tersebut, polisi segera melakukan pencarian terhadap mobil yang dimaksud. Dan beberapa hari kemudian, dua petugas melihat mobil yang sama terparkir di pinggir Jalan Raya California 140. Petugas lalu berjalan untuk mencari pemiliknya, dan mereka menemukan seorang pria sedang berjemur. Ketika ditanya namanya, pria itu menjawab, Cary Steiner. Polisi sempat menanyainya sebentar dan juga mengambil foto ban kendaraannya. Saat itu, Cary berusia 37 tahun. Dan dia bekerja sebagai handyman di Cedar Lodge, tempat Carol, Julie, dan Sylvina menginap ketika mereka menghilang. Sebenarnya ketika ketiganya hilang, Cary sempat diinterogasi polisi, tetapi dia bersikap tenang dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Dia bahkan membantu polisi mengumpulkan sampel dari beberapa ruangan di Cedar Lodge, sehingga pada saat itu dia sama sekali tidak dicurigai. Penyelidikan terus berlanjut, dan polisi menemukan bukti tambahan. Jejak ban di lokasi kejadian cocok dengan kendaraan milik Cary. Dan berdasarkan informasi dari saksi dan jejak ban tersebut, akhirnya polisi membawa Cary untuk diinterogasi. Setelah beberapa jam diinterogasi, Cary akhirnya mengakui semua kejahatannya. Dia mengaku menghilangkan nyawa Joy. Dia juga mengakui bahwa dialah yang mengakhiri Carol, Julie, dan Sylvina. Cary Steiner lahir di Merced pada 13 Agustus 1961. Dia adalah anak pertama dari 5 bersaudara, dan dia dikenal sebagai pria yang pemalu, pendiam, dan suka menyendiri. Pada tahun 1997, dia mulai bekerja di Cedar Lodge sebagai handyman. Dia juga memiliki riwayat gangguan mental. Sebenarnya, keluarga Cary ini pernah diliput media besar-besaran karena adiknya yang bernama Stephen Steiner pernah diculik saat berusia 7 tahun pada tahun 1972. Namun pada 1980, 7 tahun kemudian, Stephen berhasil kembali ke rumah setelah mengunjungi kantor polisi
dan mengungkapkan identitasnya. Stephen kemudian dianggap sebagai pahlawan karena di saat dia melarikan diri dari penculiknya, dia juga berhasil menyelamatkan anak lain yang baru diculik beberapa hari sebelumnya oleh pelaku yang sama. Sayangnya, Carrie justru bertolak belakang dengan adiknya yang dianggap pahlawan karena kejahatan yang dia lakukan 19 tahun kemudian membuatnya dikenal sebagai Yosemite National Park Killer. Menurut Carrie, dia telah memperhatikan keluarga Sun di Cedar Lodge dan dia menyadari tidak ada pria yang menemani mereka. Dan dari situ dia memutuskan untuk menyerang keluarga tersebut. Sekitar pukul 11 malam, dengan membawa kotak peralatan yang berisi senjata lakban tali dan pisau, Carrie berjalan menuju kamar 509, tempat Carol, Julie, dan Sylvina menginap. Carrie mengetuk pintu dan Carol membukanya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai handyman dan berdalih ingin memeriksa kebocoran air di langit-langit kamar 509. Awalnya Carol tidak langsung mengizinkannya masuk dan memeriksa langit-langit yang ternyata tidak ada kerusakan. Namun Carrie bersikeras ingin memeriksa hingga akhirnya Carol mengizinkannya masuk. Tak lama setelah masuk, Carrie langsung menodongkan senjatanya. Ketiga korban kaget dan Carrie berkata, "Jangan panik, saya hanya ingin merampok." Dia lalu mengikat ketiganya dan menutup mulut mereka dengan lakban agar mereka tidak bisa berteriak. Julie dan Sylvina dibawa ke kamar mandi. Setelah itu, Carrie mendatangi Carol dan mencekiknya hingga tiada. Tubuh Carol kemudian dimasukkan ke bagasi mobil yang disewa Carol. Setelah itu, Carrie kembali ke kamar 509 dan masuk ke kamar mandi, lalu menyerang Julie dan Sylvina secara seksual. Kemudian dia membawa Julie keluar dari kamar mandi. Setelah itu, dia menekan leher Sylvina di bak mandi hingga tiada. Tubuh Sylvina juga dia masukkan ke bagasi. Sekitar pukul 4 pagi, Carrie membawa Julie ke mobil dan mengendarai mobilnya ke Danau Don Pedro, di mana dia kembali menyerang Julie. Setelah itu, dia melukai leher Julie dengan sajam dan menyembunyikan tubuhnya di semak-semak sekitar. Carrie lalu mengendarai mobil ke area terpencil dan meninggalkan mobil itu di sana dan memanggil taksi untuk pulang. Di saat itu, dia membayar taksi menggunakan uang Carol. Beberapa hari kemudian, Carrie kembali dan membakar mobil rental tersebut. Carrie juga mengaku kepada polisi bahwa dialah yang mengirim surat yang berisi peta lokasi Julie. Pada sore 21 Juli 1999, Joy ingin pergi ke tempat temannya karena dia tidak ingin menginap di kabin sendirian. Hari itu, pacar dan temannya sedang keluar kota untuk urusan pekerjaan. Di saat Joy memasukkan barang-barang yang ingin dia bawa ke mobilnya, Carrie Steiner yang sedang mengendarai mobilnya tidak sengaja melihat Joy. Melihat Joy sendirian, keinginan Carrie untuk melakukan kejahatan mulai muncul. Dan untuk memastikan kalau Joy sendirian, Carrie mencoba berbicara dengannya. Dia bertanya tentang Bigfoot. Dan Joy mengaku pernah melihatnya di ladang belakang kabinnya. Setelah yakin kalau Joy sendirian, Carrie langsung mengeluarkan senjatanya dan menyuruh Joy untuk masuk ke kabin. Di sana, dia mengikat tangan Joy dan menutup mulutnya dengan lakban sebelum memaksanya masuk ke mobilnya. Dan tidak lama kemudian, Carrie mengendarai mobilnya. Ketika di perjalanan, Joy berhasil membuka pintu mobil dan melompat keluar. Dia berlari sekuat tenaga, berusaha melarikan diri dari Carrie. Joy berlari melalui hutan di sepanjang sungai kecil dengan niat menuju kabin temannya yang tidak jauh dari situ. Sayangnya Carrie berhasil mengejarnya. Dia lalu mencengkram Joy dari belakang dan langsung melukai leher Joy dengan sajamnya hingga terpisah. Menurut pihak berwajib,
Carrie ini pernah memiliki fantasi untuk melakukan kekerasan pada wanita sejak dia kecil. Dan dia merasa dia tidak bisa menghentikan keinginannya itu, hingga akhirnya dia melakukannya. Carrie telah merencanakan penghilangan nyawa selama lebih dari setahun. Target awalnya adalah pacarnya dan kedua putri pacarnya. Bahkan Carrie sempat melakukan beberapa percobaan untuk menyerang mereka. Namun pada pertengahan Februari, Carrie melihat keluarga Sun di Cedar Lodge dan rencananya berubah. Dan pada hari Carrie ditangkap, dia sebenarnya pergi mencari pacarnya untuk menyerangnya. Tetapi untungnya mereka sedang berada di rumah neneknya. Carrie Steiner didiagnosis menderita berbagai gangguan mental, tapi juri memutuskan dia waras secara hukum dan layak untuk diadili karena dia mengetahui perbedaan antara benar dan salah ketika melakukan kejahatan tersebut. Carrie Steiner mengaku bersalah di persidangan federal atas penghilangan nyawa terhadap Joy Armstrong dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada tahun 2000. Sementara di pengadilan California, Carrie Steiner terbukti menghilangkan nyawa Carol Sun, Julie Sun, dan Silvina Peloso. Dan dia juga terbukti menyerang Julie dan Silvina secara seksual sebelum mengakhiri mereka. Dan untuk kasus ini, Carrie dijatuhi hukuman matoy pada tahun 2002. Dan hingga saat ini, Carrie Steiner masih menjalani hukumannya di penjara negara bagian San Quentin.